Anies minta doa ke mantan Ketua Umum NU biar jadi presiden, langsung ditolak. Nyesak. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Ya, jadi soal kampanye, sudah boleh Pak, sudah boleh kampanye. Orang-orangnya boleh, orang-orang silakan kalau ada yang ini pakai. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan Anies Baswedan meminta doa kepadanya. Permintaan itu disampaikan Anies saat menemui Said di Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jaksel akhir Maret lalu. Kata Said, minta doa aja, minta doa, iya soal Pilpres 2024. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sesama Islam saling mendoakan. Ia berkata doa untuk Anies sebatas soal kesehatan dan keselamatan. Ia menampik soal doa agar Anies terpilih menjadi presiden. Kata Said, enggak sampai ke situ ya, panjang umur, sehat walafiat, sukses. Said berkata ia menerima semua tamu yang datang ke pondok pesantrennya. Ia berkata akan menerima kedatangan Prabowo Subianto usai lebaran. Sebelumnya, Anies menemui Said Aqil di pondok pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa. Pertemuan tersebut digelar tertutup 21 Maret 2023. Anies diusung menjadi capres pada Pilpres 2024. Koalisi pengusungnya terdiri atas 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS. Namun hingga kini belum ditentukan calon pendampingnya sebagai cawapres. Sebelumnya Baca Pres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan Anies mendekati sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, salah satunya Kiai Haji Said Aqil Siraj. Menanggapi hal itu, mantan pengurus besar NU tersebut tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun demikian, Kiai Said enggan berbicara jauh terkait tokoh NU yang berpotensi menjadi cawapres pendamping Anies. Ia berkata, itu masalah politik ya, saya nggak bisa jawab. Seperti diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman mengatakan ada sejumlah nama yang masuk dalam bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Nama-nama tersebut sudah masuk ke dalam penggodokan tim kecil Koalisi Perubahan. Sohibul pun membocorkan sejumlah nama yang beredar seperti Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan sebelumnya ada nama Andika Perkasa. Ada pula Mbak Yeni Wahid, itu juga muncul ya. Bahkan Anies Baswedan sempat berdialog dengan santri saat menyambangi pondok pesantren Luhur Al-Sakafah. Anies sangat aktif untuk ambisi pribadinya. Ironis dan bikin miris. Jika dulu memimpin Jakarta saja begitu, bahkan banyak pihak katakan gak becus. Lalu mengapa pede banget berambisi jadi presiden? Anies tahu betul sejarah Pilgub Jakarta ketika yang bersangkutan rebut kekuasaan sang petahana Ahok menggunakan jalur agama. Itu direkam dengan sangat baik oleh rakyat Indonesia sebagai borok yang menjijikkan. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya, FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kalau FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi di satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies tak main-main dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu. Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi mereka, di wilayah masing-masing Anies justru melakukan sebaliknya. Mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional. Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya kaum Nahdliyin sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya nggak suka Banser NU. Bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku sebagai ulama bahkan Habib.
So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedangkan upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cumalah lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang mudah ditebang. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut sama Anies? Bagaimana menurut Anda? Sandiaga Uno sah keluar dari Gerindra, gabung dengan P3, ditawari jadi cawapres Anies langsung ditolak. Utang aja belum lunas kok mau ngajak lagi? Insya Allah kalau tidak ada hal-hal menentang, beliau akan bergabung ke P3. Tapi soal waktu ini kita sedang mendiskusikannya. Nah, ketokohan beliau itu kalaupun misalnya nanti bergabung ke P3 diharapkan bisa bekerja sama dengan pengurus partai yang ada sekarang ini. Karena ketokohan Pak Mardiono ini adalah orang yang sangat demokratis dalam membangun P3. Karena P3 ini nasional. Tugas saya sekarang adalah mencari pasangan Pak Anies. Ya kalau nanti takdirnya dengan Bang Sandi mungkin aja. Karena kalau 3 partai ini sudah firm dengan Pak Anies, ya. Nah, tinggal kita mencari pasangan siapa. Nggak perlu direstui, mau keluar kok nunggu restu. Dia juga udah kemana-mana kok. Minta restu, apanya minta restu, ya monggo, kita hormati. Kalau merasa misalnya ya bahwa dia kurang pas ya silakan. Kalau itu kan kayak begitu gitu loh. Akhirnya PKS harus jujur juga sama kepentingan mereka soal butuh duit tadi. Makanya mereka pun mendekat ke Sandiaga Uno yang sebetulnya adalah kader Partai Gerindra. Sandio Uno ini memang punya reputasi yang bagus sebagai orang kaya yang komit membantu partai. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, ternyata sudah berpamitan untuk mundur sebagai kader Gerindra. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan Sandiaga Uno telah berpamitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mundur dari partai berlambang burung Garuda tersebut. Saat ditanya apakah sudah ada keterangan resmi terkait pengunduran diri Sandiaga Uno dari Gerindra, Dasko justru meminta untuk menanyakan langsung kepada Sandi. Saat berpamitan, kata Dasko, Prabowo sempat bertanya kepada Sandi apakah keputusannya keluar dari Gerindra sudah benar-benar matang. Apalagi, Sandi juga mengemban posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Dasko pun melanjutkan, jika sejak berpamitan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Prabowo dengan Sandiaga, karena itu ia berharap partainya mengembalikan keputusan pengunduran diri kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu. Dalam kesempatan ini, Dasko juga mengungkap respon Prabowo yang terbuka dan menghargai keputusan politik yang diambil Sandiaga untuk mundur dari Partai Gerindra. Setelah gabung dengan P3, Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi alias Romi, menyampaikan jika Sandiaga tidak pernah mengungkapkan dirinya ingin berduet dengan Anies Baswedan kembali untuk Pilpres 2024. Pernyataan tersebut mengkonfirmasi adanya wacana menduetkan kembali Sandi dengan Anies seperti pada Pilgub DKI 2017. Untuk itu, Romi mengatakan bagi P3, wacana menduetkan Anies dengan Sandiaga sulit dibayangkan untuk terjadi. Hal itu berkaca juga dari tidak adanya keinginan dari Sandi langsung terkait hal tersebut. Di sisi lain, hal yang dianggap Romi duet Anies Sandi bakal sulit terjadi adalah karena adanya masalah utang piutang yang terjadi antara kedua tokoh tersebut kala Pilkada Jakarta 2017. Sebelumnya diberitakan, muncul gagasan untuk kembali menduetkan Anies dengan Sandi. Gagasan memasangkan lagi Anies Sandi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ketika Anies menghadiri acara PKS beberapa waktu lalu, teriakan Anies Sandi menggema dari sejumlah kader PKS. Mereka seakan menginginkan dua tokoh itu kembali berpasangan sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syaiko yang turut hadir dalam acara itu menyatakan salah satu tugasnya menjelang Pilpres 2024 adalah mencarikan pasangan yang tepat untuk Anies dengan sejumlah pertimbangan. Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali menduetkan Anies dengan Sandi, meski ada sejumlah nama lain yang beredar seperti AHY. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi, buka suara terkait dengan wacana duet Anies dan Sandi di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan hal itu sangatlah sulit terjadi, bahkan sepertinya tak mungkin untuk terulang lagi. Menurutnya,
Hal itu ditengarai oleh masalah utang piutang antara kedua tokoh tersebut kala Pilkada Jakarta 2017. Setelah mencuatnya kasus utang piutang Anies ke Sandi untuk Pilkada Jakarta, saya sulit membayangkan akan kembali terjadi duet Anies Sandi, kata Roma Hormuzi. Ia mengatakan jika utang yang ada di masa lalu saja belum dianggap lunas, sehingga tak mungkin membuka lembaran baru dengan membuat utang lagi ketika dua tokoh tersebut diduetkan. Ibaratnya utang yang lalu saja tidak lunas, bagaimana mau diulangi? Lebih lanjut, Romi menyampaikan jika Sandi selama ini tidak pernah menyampaikan juga soal ide berduet dengan Anies ke P3. Sandi dalam komunikasi dengan P3 juga belum pernah menyampaikan kemungkinan itu. Muncul gagasan untuk kembali menduetkan Anies dengan Sandi seperti ketika keduanya bertarung di Pilkada Jakarta. Gagasan memasangkan lagi Anies Sandi diusung oleh PKS. Ketika Anies menghadiri acara PKS beberapa waktu lalu, teriakan Anies Sandi menggema dari sejumlah kader PKS. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Sandi akan kembali berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang?